Baik, sebelumnya perkenalkan, saya sebagai pewawancara untuk penugasan UAS Budaya Sunda tentang pengertian Sunda itu apa aja. Nah, di sini saya nama saya Muhammad Ramdhani, kelas A4 PGSD tahun 2020, dan ini narasumber saya Anissa Miftalia. Nah, di sini saya mendapatkan tugas sebagai ingin menanyakan tentang kebudayaan Sunda. Jadi, apakah Tenisa sebelumnya tahu tentang budaya Sunda itu apa aja? Kalau untuk sepengetahuan saya, budaya Sunda itu kayak adat gitu ya, kesenian yang ada di masyarakat Sunda. Untuk bahasa pun masuk ke dalam budaya Sunda. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, Tenisa ini asli orang mana nih? Saya asli orang Pangalengan, Pangalengan, Bandung Selatan tepatnya. Berarti orang Sunda asli ya, berarti orang Bandung ya? Orang Sunda asli. Nah, Tenisa sebagai orang Sunda sering nggak gitu berkomunikasi atau berbicara tentang bersama temannya memakai bahasa Sunda gitu? Untuk bahasa sendiri di Pangalengan, bahasa utamanya teh bahasa Sunda gitu, Bang. Bahasa Sunda. Nah, kalau di Pangalengan, nggak di Pangalengan juga ya. Kalau di masyarakat Sunda, kayak ada bahasa untuk ke teman gimana, ke orang tua gimana gitu ya. Jadi ada bahasa lemes, ada bahasa kasar, ada bahasa untuk sepantaran gimana gitu, ada di Sunda. Tapi biasanya orang-orang Sunda ini terlihat sopan ya. Ya. Kalau misalkan ngelihat atau ngelewatin orang-orang yang berkerumunan, biasanya orang-orang Sunda ini sopan gitu ya dengan adatnya. Ya. Nah, dari Tenisa apa aja nih kesenian yang Tenisa tahu tentang kesenian Sunda? Kalau di kesenian yang saya tahu paling kalau dari segi alat musik gitu ya, ada angklung, ada kendang, suling kayak gitu. Terus di sekolah saya dulu kan ada ya jurusan karawitan di SMK. Nah, kalau di jurusan karawitan lebih fokus pada bidang musiknya. Jadi mereka lebih mendalami di bidang musik seperti itu. Berarti sebelumnya Tenisa ini pernah memainkan musik apa tuh dengan musik Sunda gitu? Kalau saya pribadi sih, saya tertarik gitu ya dengan alat musik Sunda seperti itu. Tapi untuk memainkan sendiri paling kalau praktek saja gini. Kalau praktek memainkan alat musik suling seperti itu. Kalau untuk yang lain-lain mah tidak kayaknya. Oh, berarti cuman pernah memainkan gitu? Ya. Berarti bisa gitu ya? Ya sedikit-sedikit. Karena belajar mungkin ya. Terus kalau misalnya sekarang apa sih tentang bahasa Sunda sendiri, kalau misalkan Nisa ngomong bahasa Sunda itu udah lancar belum gitu ke orang lain, ke teman atau ke orang tua gitu sebagai orang Sunda asli gitu? Sebagai orang Sunda asli gitu ya, saya kan kesini ngerantau gitu ya. Kalau di Pangalengan sendiri bahasa utama yang digunakan tuh kan bahasa Sunda. Jadi untuk sekarang ke kota Bandung gitu ya, kebanyakan bahasa Sundanya tuh udah terkikis gitu, udah diganti sama bahasa Indonesia atau Sunda Gaul. Jadi Sunda aslinya tuh udah sedikit berkurang gitu. Jadi untuk saya pribadi sendiri terkadang masih suka campur-campur kalau ngomong gitu. Saya suka kalau lagi formal bahasa Indonesia tiba-tiba ada logat Sunda yang masuk, atau kayak kata teh mah gitu kan. Di Sunda itu udah kayak gimana ya, udah mendarah daging gitu. Jadi kadang susah untuk dihilangkan seperti itu. Mungkin ya sama seperti saya juga, mungkin kayak segi pembahasannya atau berbicaranya kadang ada sudah kasar gitu ya kan, secara tidak langsung.
Mungkin itu saja sih yang saya wawancari tentang sejarah Sunda atau kebudayaan Sunda. Sebelumnya terima kasih atas waktunya kepada Tenisa. Sama-sama. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada pembicaraan saya kurang hikmah atau pembicaraan saya kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.